Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya tetap semangat ya hari ini. Nah, jadi hari ini hari pertemuan kita yang pertama. Nah, selama beberapa bulan ke depan, Ibu akan menggantikan Bapak Supriyatna untuk mengajar mata pelajaran penataan produk. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Aprilia Wahyudiarti atau biasa dipanggil April. Ibu ini dari Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, setelah Ibu memperkenalkan diri, Ibu ingin mengenal kalian juga ya. Nah, ya, sekarang Ibu pengen ngabsen kalian semua. Nah, Deva, apakah hadir? Hadir, Bu. Kamilia Disha, apakah hadir? Kamilia, kenapa off cam ya? Apalagi nggak ada sinyal? Iya, tadi ada itu. Oh, oke. Berkabar aja ya kalau lagi nggak bisa on cam. Muhammad Syadila Raka. Hadir, Bu. Salsabila Rehandini. Diana Pitasari. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu nih. Nah, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Raka. Nah, jadi hari ini karena kita baru mulai ke pertemuan pertama, kita akan mempelajari mengenai pengetahuan produk. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni kalian semua dapat menjelaskan mengenai apa itu pengetahuan produk, pentingnya pengetahuan produk, dan juga jenis-jenis pengetahuan produk. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai penataan produk. Nah, yang pertama adalah pengertian penataan produk. Sebelum kita masuk ke pengertian penataan produk, Ibu ingin nanya dulu dong, apa sih yang ada di pikiran kalian jika kalian mendengar kata penataan produk? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Deva ya? Ya, silahkan Deva. Mengelompokkan barang sesuai jenis, Bu. Ya, bagus Deva. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya, Salsabila, silahkan. Sama seperti Deva, Bu. Jadi penataan produk itu adalah pengelompokan barang berdasarkan minat pembeli, Bu. Oke, good. Good Salsa. Nah, jadi penataan produk ini adalah cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaan, dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penataan produk itu adalah mengelompokkan barang untuk menarik minat konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu di sini memberikan contoh dari Ibu memberikan pendapat dari para ahli, yakni dari Ngadiman dan juga Bukhari Alma. Nah, dari di sini Ngadiman berpendapat bahwa display atau penataan produk adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis barang dan kegunaan, kerapihan, dan keindahan agar terkesan menarik
dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Sedangkan Bukhari Alma berpendapat bahwa penataan produk adalah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong seseorang, tetapi didorong penglihatan ataupun perasaan lainnya. Nah, jadi dua pendapat para ahli ini sama-sama bilang bahwa penataan produk itu adalah mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya, yang mana bertujuan untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya, ada pentingnya penataan produk. Kenapa sih kita perlu menata produk? Nah, jadi penataan produk itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan penjualan. Kenapa meningkatkan penjualan? Karena penataan produk dapat menimbulkan ketertarikan dan pembelian tanpa rencana. Maksud dari ketertarikan ini adalah dengan melihat produk yang apik di toko, akan timbul ketertarikan untuk melihat lebih dekat. Bagian ini merupakan upaya untuk pengenalan produk. Nah, jadi misalnya gini, misalnya Deva gitu, pengen jalan-jalan ke mall, niatnya tuh pengen muter-muter doang, tapi karena ngelihat suatu toko yang penataan barangnya bagus, Deva kan jadi merasa tertarik ya untuk melihat secara lebih dekat gitu. Nah, dari perasaan tertarik itu akan muncul rasa untuk melihat lebih dekat terhadap barang tersebut. Nah karena itu karena Deva udah melihat barang secara dekat, Deva tuh jadi tahu ini tuh barang apa dari merek apa gitu. Makanya bisa dibilang sebagai upaya untuk pengenalan produk. Nah selanjutnya pembelian tanpa rencana. Nah tadi kan Deva udah melihat gitu ya produknya secara dekat, udah bisa membandingkan, memperlihat dan melihat secara dekat gitu. Nah tadinya yang tadinya Deva nggak ada niatan mau beli, tapi karena Deva udah melihat produknya itu bagus, nah Deva akhirnya tertarik nih untuk membeli. Nah atau bisa dibilang pembelian tanpa rencana gitu. Nah penataan produk yang baik itu bisa menghasilkan penjualan yang maksimal. Selanjutnya ada jenis-jenis penataan produk atau display. Secara umum, display dapat dibagi menjadi 3, yakni window display, interior display, dan juga exterior display. Yang pertama ada window display. Nah, window display ini adalah pemajangan barang dagangan yang ada di etalase. Bisa berupa barang-barang, kartu harga, simbol-simbol, dan sebagainya yang di depan toko. Kalian pernah lihat nggak sih sebuah toko yang memajangkan barangnya di depan toko, yang di depan jendela besar gitu? Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat ya, contohnya di gambar di bawah ini. Lalu yang nomor 2 ada interior display. Nah, interior ini adalah pemajangan barang yang dilakukan di dalam toko. Nah, biasanya barang-barang yang digunakan itu tuh barang yang udah terkenal gitu oleh masyarakat luas. Nah, interior display ini terdiri dari merchandise display, architectural display, store sign and decoration, dan juga dealer display. Selanjutnya, merchandise display. Nah, merchandise display ini dibagi lagi menjadi 2. Ada open interior display dan closed interior display. Nah, open interior display ini adalah penataan produk yang dilakukan secara terbuka, sehingga konsumen itu dapat melihat tanpa bantuan para pramuniaga. Nah, contohnya ini ada dari display buku, display dari toko buku, sama display dari coklat atau makanan ringan. Gitu. Yang kedua ada closed interior display. Nah, artinya adalah penataan produk yang diletakkan di dalam tempat tertentu, sehingga konsumen itu cuma bisa ngeliatin doang. Nah, kalau konsumen pengen tahu lebih lanjut mengenai barang yang ada di dalam tempat ini, dia itu memerlukan bantuan dari pramuniaga. Nah, biasanya barang yang diletakkan di dalam closed interior display ini adalah barang yang membutuhkan perhatian ekstra, seperti barang mahal, barang mudah rusak, barang mudah pecah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada architectural display.
adalah penataan produk yang menunjukkan gambaran tentang penggunaan barang yang diperdagangkan. Nih, kayak misalnya seperti ini nih. Di sini ada sofa. Sofa kan biasanya diletakkan di ruang tamu ya. Nah, karena ini architectural display, maka penataan produknya itu dibuat seolah-olah seperti berada di ruang tamu. Atau ada contoh lain seperti misalnya ini ada kasur. Kasur kan biasanya di tempat di kamar ya. Nah, maka dari itu di display seolah-olah sedang berada di kamar. Karena kan kegunaannya seperti itu ya. Yang ketiga ada store and sign decoration. Adalah simbol, tanda, lambang yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Nah, store sign ini digunakan sebagai arahan kepada calon pembeli untuk menuju barang dagangan. Sedangkan decoration digunakan sebagai biasanya digunakan untuk acara-acara khusus. Nah, di sini sudah ada gambar dari contoh store sign dan decoration. Yang di sebelah kiri ini store sign bisa dilihat dari gantungan-gantungan yang ada di langit-langit toko. Sedangkan yang di sebelah kanan ini decoration, bisa dilihat dari dekorasi untuk acara Ramadan. Yang keempat ada dealer display, adalah simbol dan petunjuk yang dibuat oleh produsen. Nah, ini tuh digunakan seolah-olah sebagai peringatan kepada pramu niaga agar tidak memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Nah, ini bisa dilihat ya dari contohnya ini ada brand Seiko. Nah, di sini produsen itu telah memberikan tanda atau berupa arahan gitu cara penggunaan dari brand Seiko ini. Nah, jadi si pramuniaga ini nggak bisa ngasih informasi yang salah kepada konsumen. Selanjutnya ada exterior display. Nah, exterior display adalah pemajangan barang dagangan yang diletakkan di luar toko. Biasanya digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk, dan juga penjualan istimewa seperti kursi gudang. Nah, exterior display ini kurang diminati oleh penjual karena exterior ini kan diletaknya di luar toko ya. Nah, itu tuh bergantung sama cuaca. Kan cuaca itu nggak bisa diprediksi ya. Kadang hari ini bisa hujan, hari ini bisa nggak panas, nggak hujan gitu. Jadi itu kurang bisa digunakan gitu. Makanya kurang diminati. Oke, selesai pembahasan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Dapat, iya ya. Baik, ya silakan. Bu, kalau penataan produk di toko kue itu termasuk bukannya Bu? Soalnya konsumen perlu bantu gitu Bu. Bisa kalau mau ngelihat kuenya secara langsung. Oke, bagus ya Tia pertanyaannya. Jadi benar banget kalau toko kue itu termasuk dari close interior display. Karena kan kue termasuk barang yang membutuhkan perhatian ekstra ya. Karena kue itu nggak bisa sembarangan dipegang orang gitu. Karena kan bisa mudah rusak ya, bisa cepat kotor gitu. Makanya kue itu termasuk dari close interior display. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Jika tidak, Ibu ingin memberikan hadiah buat kalian. Nah, ini dia hadiahnya, yaitu ada tugas ya. Nah, jadi PJ boleh di screenshot dulu tugasnya sebelum saya jelaskan. Oke, mungkin sudah ya. Nih, jadi tugasnya ini nggak banyak, cuma 4 aja. Nah, setiap soal itu ada bentuk ini masing-masing. Nah, jadi kalian kerjakan semaksimal mungkin ya. Nah, tugasnya ini nanti kalian ketik, lalu kalian simpan dalam bentuk PDF. Nanti dikumpulin melalui Google Classroom. Maksimal pengumpulannya itu 4 Juni 2021 pukul 23.59. Nah, dan untuk penyimpanannya ini ada format namanya. Ada nomor absen, nama kelas, materi dan pembelajaran. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya.
Jadi bisa saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan materi yang saya berikan bisa ditangkap atau dimengerti oleh kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.